Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa qala aidan balighu anni wal ayah wal au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wali Kota yang kami hormati, para pembicara yang kami hormati juga, dan para hadirin semua yang dimuliakan Allah SWT. Mari tidak lupa kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang mendatangkan kita ke sini. Allah yang telah menciptakan kita, sekarang memberi ilmu kepada kita, menjadikan hati kita rukun dari berbagai daerah menjadi satu di sini. Ini sudah ditulis 50.000 tahun lalu bahwa besok tanggal sekian akan ada di Depok untuk ketemu. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa ruh-ruh itu dulu ngumpul, kalau ketemu jadi cocok. Di dunia ini kayaknya sudah kenal lama banget gitu. Memang mungkin dulu satu kelompok di sana, kalau kelompoknya beda tidak mau ngumpul. Jadi orang Topuris itu kenapa akrab ya? Mungkin memang itu di alam roh sana kegemarannya sama. Jadi di dunia disebar, ada yang di Bali, ada yang di sana. Oh, tapi rohnya dulu pernah ngumpul, jadi ngumpul kayak saudara ya kita. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sekarang akan bicara totok punggung sebagian yang di buku putih. Itu sebagian tulisan saya, jadi gambarnya tidak, gambarnya niru-niru saja itu. Saya tidak pinter gambar, Allah yang gambar, itu cuma kita foto aja. Jadi kenapa kok totok punggung ini naik daun? Ya, mungkin orang tanya, ini Pak Dokter aneh-aneh malah belajar totok punggung gitu loh. Oh, sudah jadi dokter baik-baik kok malah ngurusi punggungnya orang. Ya, nulis resep aja itu, ini 5 menit bisa berharga ratusan ribu. Sekarang notok punggung tidak bisa 5 menit. Ya, notok punggung 1 jam. Ya, tetapi ada yang aneh di totok punggung. Apa? Ya paling tidak tiap hari ketemu punggung. Itu kalau jadi dokter tidak pernah ketemu punggung soalnya. Ya, pernah tidak ke dokter diperiksa depannya, punggungnya? Punggung bapak mana tenggelam? Tidak ada, kecuali mau disuntik. Ya, pasti matanya. Coba Pak gambar yang satu Pak, yang ada mata, ada punggung, ada ini. Ya, bukan yang menyamping. Satu lagi, bukan ya, lagi. Ini kedudukan kedokteran konvensional. Bicara di sini, di depan, ya, sehingga ada dokter mata di situ, ada dokter THT di situ, ya. Mana pentingnya? Saya ini orang buta teknologi, jadi soalnya tidak ada yang dari komputer tubuh itu, jadi saya tidak perlu komputernya. Ini mata, ada THT, ada lidah, itu ada dokternya sendiri, Bu. Bahkan khusus satu fakultas, itu gigi dan mulut, itu ada kedokterannya sendiri. Terus kemudian ada tenggorokan, THT, masuk satu kelompok. Ada lagi ke bawah, nanti ada dokter paru, ini ada dokter jantung, ada dokter lambung, ada dokter lagi liver. Lambung dan liver biasanya satu keahlian, dia bagian dari penyakit dalam. Kemudian ada dokter ginjal, ada lagi nanti dokter kandungan, itu yang ngurusi perempuan. Kemudian ada dokter yang ngurusi laki-laki, ada sendiri, ya. Jadi manusia ini kalau kita periksa ke kedokteran dipotong-potong. Sakit mata, dokter
Diperiksa ke dokter mata. Loh, diperiksa ternyata hidungnya juga sakit. Bapak nggak bisa obati hidung saya kak? Enggak, nanti tetangga saya marah. Kalau untuk hidung bapak harus ke sebelah, kasih orek-orek dokter THT yang periksa. Begitu diperiksa hidungnya ternyata giginya sakit juga. Bapak bukan dokter gigi, enggak saya obati gigi kah? Bisa, tapi kalau saya obati tetangga saya marah. Kirimlah ke dokter gigi. Begitu dokter gigi ternyata paru-parunya sesek. Bapak enggak bisa ngobati paru-paru kah? Aku tahu obatnya pak. Cuma tetangga sebelah marah ini. Terpaksalah dikirim ke dokter paru-paru. Dokter paru-paru ternyata paru-parunya memang agak masalah, tapi jantungnya lebih masalah. Bapak nggak ngerti jantung kah? Tahu, saya ngerti obatnya, saya bisa nulis sekarang. Cuma tetangga sebelah marah lagi nanti. Karena jantung urusan dia. Masya Allah, seharian keliling pak. Nanti kalau bisul lagi, bisul bukan bagian saya itu pak, harus ke kulit. Jadi bagaimana manusia ini tidak capek? Tapi dengan totok punggung pak, sakit mata cukup totok punggungnya, ya. Sakit jantung cukup totok punggungnya. Ini kan di punggung semua, ya. Pusing kepalanya, totok punggungnya. Sesek, totok juga di punggung. Ini lambungnya, kalau saya agak ndak enak ini, mual-mual. Dicari punggungnya juga. Jadi akhirnya ahli totok punggung ini di atas semua keahlian. Jadi menjadi totok punggung ini sekolahnya 1 hari, yang nggak bisa diselesaikan dokter mata bisa, nggak bisa diselesaikan dokter jantung bisa, nggak hamil bisa. Saya ini hubungan suami istri nggak beres bisa pak, bisa. Totok punggung bisa. Kaki saya nggak enak, bisulen. Totok punggung bisa. Bagaimana totok punggung? Saya luka pak, luka kaki, maaf. Saya angkat-angkat kaki depan bapak ya. Kaki saya luka, bisa enggak? Bisa. Apa totok punggung bisa mencembuhkan luka? Bisa. Dari mana? Jadi ketika ada luka pak, itu ada laporan. Ada laporan, saraf. Ini gambar kakinya enggak ada, coba dinaikkan, ada gambar kaki enggak? Yang ada gambar kakinya. Yang ada gambar kaki, yang tadi. Ini. Ya. Ini tadi ke laporan ke ini kaki lapor. Lapor ke atas ini di bagian bawah. Ada luka di sini. Yang merasa nyeri kaki apa otak? Yang merasa nyeri itu otak, Pak. Bukan kaki. Kakinya luka, tapi yang merasa nyeri bukan kaki. Memang nanti rasa nyeri kayak di kaki, tapi tidak di otak itu. Lah sebelum ke otak itu di punggung dulu. Laporan Pak nggak bisa langsung ke presiden. Anda bisa laporan langsung ke presiden? Nggak bisa, pasti jenderal dulu. Sebelum jenderal, kolonel dulu. Jadi kalau misalnya komandan di bawah laporan, komandan ada kerusuhan, ada anggota 5-6 bertinju, saling tembak. Laporan ke komandan, komandannya tanya ada apa? Laporannya begini, sedikit komandan sudah selesai. Ke presiden, gimana komandan? Aman presiden. Nggak ada laporannya. Kenapa? Sudah dimodifikasi di tengah. Jadi laporan kerusuhan itu tidak sampai ke atas. Maka presiden nggak ada apa-apa. Kenapa? Aman kok gitu. Kan cuma 5 orang, malu jadi sampai presiden. 5 orang kok sampai presiden. 1 pulau ya baru layak sampai presiden. Sama seperti itu. Ada luka. Ketika luka itu dimodifikasi laporannya di punggung, maka tidak laporan nyeri lagi ke atas, balik ke bawah bukan nyeri. Kalau Mbak percaya Bapak coba. Saya sendiri pernah coba. Ini baru 3 hari atau 4 hari dapat pelatihan. Anak saya ada di situ. Anak saya jatuh karena ke masjid, dikejar temennya, lari-lari, nabrak batu, jatuh. Tapi 2 hari saya baru tahu tangannya bengkok begini. Aneh dia jalannya. Kenapa nak? Istriku marah-marah. Tapi coba sini. Saya coba ilmu ini. Cara di belikat kanannya. Ternyata yang nyeri. Tempat yang nyeri yang di punggung itu saya terapi, totok.
ternyata nyeri di sininya berkurang. Coba nak luruskan, ternyata diluruskan tidak nyeri, nyerinya juga kurang Bi, akhirnya dia bisa lurus. Jadi toto lagi. Ini menunjukkan bahwa untuk menghilangkan nyeri, toto punggung lebih hebat daripada asam efenamid. Asam efenamid itu butuh reaksi 1 jam baru ada penghilang rasa sakit, itu pun menimbulkan asam lambung dan lain-lain masalah kan. Toto punggung tidak. Contoh kasus lagi, ada anak saya yang nomor 4 ada situ, itu kejang demam. Jadi kalau panas dia kejang. Itu namanya di kedokteran kejang demam, itu tidak ada obatnya. Paling-paling dikasih infus atau anti kejang, dia spam yang dimasukkan ke lewat dubur. Dan sampai sekarang tidak ditemukan obatnya. Biar ke dokter anak, biar ke dokter ahlinya, biar ke rumah sakit yang kelas 1, tidak bisa. Anak saya juga begitu, mau dikan program. Saya tiba-tiba sudah mau ini di scan. Itu kalau anak kejang demam di scan tidak akan ketemu apa-apa, otaknya normal. Karena cuma aliran darah ke otak yang tidak normal. Ternyata saya lihat di punggungnya, di bagian C7 ya, di punggung atas, di C7 ini ya. Nah, di sini, ini ada C7 yang bendol di sini, kalau ini kita terasa. Ternyata tidak terasa tulangnya, berarti ada lemak di situ. Lah di lemak yang itu akhirnya saya urai, maka akhirnya anak saya tidak kejang lagi ketika panas. Jadi ada satu cara ternyata kejang demam yang oleh dokter anak pun tidak bisa diselesaikan dengan totok punggung, ada pengalaman bisa baik. Contoh lagi yang pernah saya lakukan, begitu dapat pelatihan, saya punya teman 2 orang yang stroke. Langsung saya terapi, ternyata bisa. Saya dapat bukti karena itu satu bapak imam hafal Quran, dia tangannya selalu begini Pak, jadi selalu begini. Kalau dia mau luruskan, dia harus diginikan baru bisa lurus, tapi nanti bengkok lagi. Setelah saya terapin 6 kali, kemudian saya bekam sekali, itu bisa lurus tanpa dibantu. Ini bagi saya sudah sebagai bukti bahwa ini efektif. Karena apa? Tidak pernah terjadi ini dengan obat-obatan. Tidak pernah terjadi dengan obat-obatan. Ada teman lagi yang saya kalau ke rumahnya selalu disuguh minum, tapi minumnya hampir tumpah karena Parkinson. Apa itu? Parkinson. 4 kali saya totok, ternyata bisa tenang. Ini penyakit yang sangat sulit gitu. Jadi ini betul-betul sangat efektif. Ya, akhirnya kita kaji kenapa penyakit ini muncul ya. Kita kecil dulu kan jarang sakit. Ya, kita kecil jarang sakit. Kenapa setelah tua mudah sakit? Ternyata masalahnya itu tadi. Ada di situ di punggung. Ya, di punggung, lemaknya numpuk di sini. Ya, ini kan tadinya ada lubang-lubang. Ini memang paling aman. Kan tidak mulus itu, tulang punggung kan tidak mulus. Bapak kalau sembunyi atau ibu kalau sembunyi cari tempat yang aman apa yang tidak aman? Cari tempat yang mudah dicari apa tempat yang tersembunyi? Pasti cari tempat yang tersembunyi. Ya, lemak itu kira-kira itu simpanan. Kira-kira disimpan di tempat terbuka atau tempat tersembunyi? Lemak itu sebenarnya simpanan makanan. Pasti dia akan disimpan di tempat tersembunyi. Maka tempat tersembunyi paling aman di tubuh itu di mana? Belakang belikat. Kenapa belakang belikat? Di dalam belikat. Itu di situ ada tulang yang lebar, tulang belikatnya. Di depannya ada tulang iga. Paling aman disembunyi. Maka orang kena serangan rata-rata jantung dulu atau tekanan dulu, baru menyebar kepada yang lain, walaupun tidak tertutup kemungkinan yang lain juga. Nah, kemudian ya tempat ini yang paling sering. Bapak kalau cari itu, makanya kenapa orang paling sering sakit jantung? Belikat kiri tumpukan. Kenapa paling sering kena hipertensi? Belikat kanan ada tumpukan. Kenapa dua tempat itu beda? Karena jantung itu di sebelah kiri, terus keluar pembuluh darah itu naik, itu pas di tengah, turunnya sama naiknya ke otak itu di sebelah kanan, di sini. Jadi itu tempat pembuluh darah besar. Nah itu ke belakang dulu,
ke arah tulang belakang. Jadi di depan tulang belakang persis ini ada pembuluh darah, Pak. Di depan tulang belakang ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah balik, vena dan arteri. Kemudian di kanan kiri tulang belakang itu ada saraf. Jadi bisa dipahami bahwa tulang belakang adalah yang saraf, Pak. Pusatnya saraf sama pusatnya peredaran darah. Ya. Pusatnya saraf sama yang tadi yang ke atas lagi. Atas lagi. Lagi? Ya. Ini pusatnya saraf. Ya. Pusatnya saraf yang keluar dari kanan kiri. Terus ada di depannya ini yang merah, pembuluh darah di sini, mepet. Vena juga di situ. Kalau dia dilingkupi oleh lemak, awal-awal tidak apa-apa, tapi lama-lama itu kan akan mengikat keliling. Akibatnya apa? Kejepit, ya. Pembuluh darah sama ini kejepit. Lama-lama maka makin tua orang makin mudah capek. Nah, sekarang apa namanya? Toto punggung kan cuma bagian belakang. Kenapa bisa longgar sekali ditoto? Itu ibarat karet yang melingkar. Ini untuk menjadikan ini apa namanya tidak erat maksudnya. Kalau kita punya ikat pinggang yang gampang, itu kan tidak perlu ikat pinggang dipatah semua untuk longgar. Cukup dibuka di depan saja kan semua jadi longgar. Sama juga dengan demikian toto punggung. Cukup belakang sendiri itu yang dipatahkan itu sudah longgar aliran. Ya, sudah longgar. Tapi ini itu akan nyambung lagi. Itu akan nyambung lagi. Makanya tidak bisa sekali toto punggung. Mesti diulang lagi sehingga nanti akhirnya ke arah normal. Bukan berarti tidak ada sama sekali karena lemak itu juga dibutuhkan. Karena ini langsung apa namanya saraf tidak boleh bersentuhan langsung dengan tulang. Dia memang perlu bantalan lemak supaya dia aman. Dia untuk pelindung. Tapi kalau kebanyakan yang harus diingat bahwa pembuluh darah dan saraf bukan karet yang bisa molor. Ya, bukan karet yang bisa molor. Kalau di tengahnya misalnya tadinya begini, kemudian ada lemak di sini, benjol begini, terpaksa dia bengkong, melengkung. Otomatis yang tadinya itu bulat begini, alirannya jadi sekarang gepeng. Kalau gepeng volume alirannya menjadi mengecil. Belum lagi kalau dari sini juga ketempelan. Dua sisi tempel, kejepit. Jadi sumbatan ada dua macam. Sumbatan karena dari luar, ya, dari luar sehingga tersumbat, bisa juga sumbatan dari dalam. Yang kita urus dengan totok punggung adalah sumbatan dari luar. Ada metode lain, ya, nanti mungkin ini di luar bidangnya totok punggung, tapi Bapak sebagai terapis Islami harus belajar juga sebaiknya. Namanya apa, fasdu sama bekam. Ini memang nanti akhirnya kalau kita belajar tentang apa namanya terapi Islami ini akan bicara dua ini mau tidak mau. Ini untuk membersihkan yang dari dalam. Jadi paduan, jangan kita alergi dengan totok punggung cukup. Betul, kalau itu memang sumbatan dari luar. Tapi ketika sumbatannya dari dalam, lemaknya ada di dalam pembuluh darah, maaf, totok punggung harus angkat tangan, bukan bagian saya. Atau kita harus beralih pakai ilmu yang lain. Apa yang dibutuhkan fasdu? Ya, bukan saya mengecilkan totok punggung karena ini memang kerjasama. Fasdu untuk apa? Untuk mengeluarkan lemak yang ada di dalam pembuluh darah. Dan saya punya bukti diri saya sendiri. Saya ini orang cuci darah sudah 6 tahun. Saya ketemu totok punggung berharap saya membaik. Dan saya sudah ditopung kira-kira mungkin lebih dari 30 kali. Punggung saya sudah enak, sudah. Tapi tensi saya tidak turun. Punggungnya sudah bagus, tidak turun tensinya. Nanti setelah di fasdu, ternyata lemaknya banyak. Begitu lemaknya keluar, tensinya turun. Tadinya tidak pernah di bawah 100, sekarang bisa 80. Bawahnya tanpa obat. Jadi ini jadi bukti bahwa kalau pengobatan ini kita padukan, ya, 4 pengobatan kita padukan, ini akan menjadi sinergi yang luar biasa. Pertama, totok punggung untuk merapikan punggung orang supaya tidak ada sumbatan. Kedua, fasdu untuk membersihkan pembuluh darah.
Tapi ada racun yang sudah keluar dari pembuluh darah tapi belum keluar dari kulit, itulah bekam dibutuhkan. Tapi ini yang rusak harus diperbaiki, butuh bahan, nutrisi dibutuhkan. Maka 4 ini mestinya terapis harus belajar. Jadi totok bungkungku sudah kok tidak bagus. Kalau kita mampu lakukan. Tapi ini yang dua maaf, ini kita kena jerat hukum. Mau nggak mau. Karena mengeluarkan darah harus minimal D3 kesehatan, dan itu ada peraturannya. Ya, jadi kalau bapak mau mengembangkan menjadi satu klinik yang jelas, mesti punya rekanan minimal itu akper, ya, minimal orang akper. Jadi ngelatih orang untuk fasdu, aku tetap punggungnya nanti kalau butuh fasdu kamu, untuk bekamnya kamu, karena kamu punya ijazah sertifikat. Jangan kita berhadapan dengan koridor hukum, karena itu nanti mematikan diri kita sendiri. Atau kalau memang, oh saya mau lengkapi diri saya, sekolah memang, ambil minimal D3 kesehatan. Sekarang kan bisa, ini juga bisa, tapi koridor hukum tidak kita perhatikan. Yang kedua, ini yang saya lihat pernah dengar juga dari Topuris, yang ngomongnya tidak sopan. Tidak sopannya apa? Dia mengecilkan dunia lain. Contohnya mengecilkan dokter operasi. Jangan. Kita ini anak kecil, mereka besar. Organisasi saja pemerintah bisa dikuasai, DPR bisa dibela. Karena apa? Semua butuh dokter, kan? Jangan sampai mereka berkata tidak dengan Topung. Nah, lalu makanya kita jaga bicara kita jaga. Maksudnya jangan sampai gara-gara kita ngomong ngawur, menjelaskan yang tidak bisa, akhirnya apa? Akhirnya bumerang untuk kita sendiri. Pokoknya Topung dilarang. Ini bisa terjadi, ya. Ini bisa terjadi. Jadi ini gara-gara dulu mungkin ngomongan teman-teman yang tidak sopan di mana bekam. Akhirnya ada undang-undang itu, ada undang-undang bahwa yang melakukan pengambilan darah harus D3. Siapa kira-kira dalangnya untuk pelarangan itu? Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Kalau bukan orang-orang kesehatan. Kenapa itu? Sakit hati saja, gitu loh. Ngerti? Kita ngomong di bidang saya. Nggak usah komentari bidang lain. Oh ini, enggak, itu bukan bidang saya enggak ngerti. Kalau di sana enggak selesai, ya ke sini saya bantu. Itu aja. Saya cuma bantu. Enggak usah jelek-jelekan yang lain. Nanti yang punya kursi marah, gitu loh. Yang punya kursi marah. Jangan. Kalau mau nyanyi boleh nyanyi, silahkan, tapi jangan menjelekkan. Menjelekkan itu kesannya tidak baik. Kalau perlu apa? Saya punya rancangan mendirikan Topung sama ini di samping rumah sakit besar. Jadi orang itu mau berobatnya langsung, gitu loh. Mau cari rujukan, cari ini, lah di dekat rumah sakit rujukan itu, kalau di sini dekat RSCM, kita punya kecil Topung, nggak apa-apa, tapi dekat situ. Jadi orang ketika jantungan itu, kok nggak sembuh ya, masih ngantri BPS, nggak usah pulang, mampir dulu, coba mampir di sini, barangkali baik ya, di Topung loh, nggak jadi operasi kan enak Pak. Nggak biaya sendiri gitu loh. Kalau harus ke Jati Asih ya berat orang jantungan loh gitu. Tapi kalau prakteknya Pak Dokter Pak Ustadz Abdurrahman ini di samping RCM atau di rumah sakit harapan mereka gitu ya lah. Di samping itu, wah pegel-pegel kok leren sambil duduk kopi. Pak di situ ada terapi jantung loh Pak. Bapak nggak coba? Itu nggak dioperasi bisa baik gitu. Apa iya? Ayo nyobalah, cuma dipijit-pijit aja kok gitu. Ternyata jadi ringan, tidak perlu operasi. Ya toh? Mungkin Bapak bisa dapat 50 juta itu. Cuma gosok-gosok 50 juta. Enak enggak? Mau bayar enggak kira-kira? Sudah siap dapat 250 juta. Mau dah. Ini daripada aku dioperasi, ini uangnya untuk kamu gitu. Nah, kalau makanya dirikan fasilitas Topung itu jangan menjauh dari medis. Nah, caranya bagaimana? Baik-baik sama orang medis supaya bisa Topungnya di samping puskesmas, Topungnya di samping rumah sakit, Topungnya. Jadi apa? Ya, kalau perlu di kantornya Pak Wali Kota ini ada Topung. Untuk gimana? Tamunya dari jauh kesel, capek. Ada kunjungan wali kota lain. Aku punya hadiah buat kamu. Kamu capek kan? Iya. Nah, sini. Itu. Tolong ini tamuku.
seger kan? Jadi nego enak, sudah seger, nggak kesel. Cuma kalau kesel-kesel diajak nego gimana? Nggak mau tanda tangan, saya capek gitu. Jadi ini kan strategi, jadi penting kita buat strategi seperti itu, jangan nyalah-nyalahin gitu. Nah kenapa numpuknya di punggung? Ibu-ibu tahu itu, kalau apa namanya, ada sekarang supaya orang takut lemak, habis gorengan di centrifuge, gitu, itu lemaknya netes di tengah. Ya, netes di tengah. Ada enggak yang bentol tangannya? Ada enggak? Coba. Enggak ada yang bentol tangannya. Kenapa? Selalu gerak. Ya, selalu gerak. Itu kalau oli kita taruh di ban, sebentar habis, Pak. Tapi kalau ditaruh di as, 1 tahun nggak habis. Kenapa? Ya dia nggak bergerak di situ saja. Ini fungsinya as. Fungsi as itu kayak Pak Wali Kota loh. Duduk tapi ngatur kemana-mana. Di situ duduk aja gitu. Tapi dia fungsinya menjalankan. Kalau tidak ada asnya gimana? Tidak bisa pergi jauh. Saya ini tidak bisa pergi jauh. Yang pergi jauh lainnya. Itu as itu penting. Tapi satu depok itu asnya 1 saja. Kalau asnya 2 ya kacau. Betul tidak Pak Wali Kota? Ya as itu 1 saja, gitu loh. Jadi ini as ini butuh dipelihara supaya tidak macet. Nah ini juga begitu, punggung itu, maka totok punggung bukan hanya untuk orang dewasa. Sebaiknya mulai ibu-ibu belajar totok punggung. Kenapa? Bayi lebih mudah ditidurkan dengan ditotok punggungnya daripada diayun. Bapak ibu boleh coba. Anak saya masih kecil 2 tahun. Itu kalau dia capek, dia tengkurap di depan saya. Nggak pergi-pergi. Nggak pergi-pergi, dia minta ditotok terus. Tapi kalau dia nggak mau ditotok sebentar, dia pergi. Tandanya nggak mau. Tapi kalau dia diem, oh dia memang mau ditotok, gitu loh. Jadi ini sentuhan kasih sayang. Bahkan saya pernah dulu terapi sentuhan kasih sayang. Jadi maksudnya diterapi tapi disentuh. Ini beda. Bisa enggak diganti dengan alat? Kalau Bapak bisa kasih alat itu perasaan boleh. Ya. Alatnya kira-kira bisa punya perasaan enggak? Enggak punya, Pak. Maka enggak bisa diganti. Ini totok punggung betul-betul mengembalikan manusia sebagai manusia. Dulu kita sebagai dokter, Pak, tidak ada alat, nothing. Kami sebagai dokter, kalau tidak ada stetoskop, tidak ada lab, bukan apa-apa. Sama dengan bapak-bapak. Tapi dengan totok punggung tidak perlu apa-apa. Kenapa? Tidak pernah saya tinggal jari saya, Pak. Ya, di pesawat jari saya bawa. Ya. Terus orang butuh nasihat, semangat. Bisa kasih semangat. Mesin. Tidak bisa, Pak. Bisa mesin tahu yang diobatin sedang susah. Tidak bisa, Pak. Totok punggung tahu yang obati ini, yang saya pijat ini sedang susah. Pak Dokter, mengingatkan 5 menit lagi. Ya, jadi apa? Ini pengobatan totok punggung sebenarnya harus lain-lainnya juga di-upgrade, teman-teman. Bapak totok punggung tapi ngomongnya kasar, pasti orang nggak suka. Jadi belajar ngomong yang lembut. Jangan keras-keras kalau ngomong, karena orang ketika diajak ngomong lari dia, karena dia dimarahi, gitu loh. Jadi mesti belajar ngomong lembut, mesti belajar cerita, siapa namanya Pak, anaknya berapa, karena orang itu punya ketegangan, butuh diredakan. Nggak cukup ditotok gini, itu nggak ngobati fisiknya. Tadi diterangkan bahwa psikis lebih penting daripada fisik. Ini harus diperhatikan. Caranya bagaimana? Buat mereka enjoy. Caranya untuk enjoy bagaimana? Bapak luaskan wawasan. Jangan dibentak kalau pasien bertanya. Jangan dibentak kalau pasien bertanya. Jelaskan saja, saya belum tahu Pak, gitu. Ini ilmunya saya belajarnya mijit doang, gitu. Tidak apa-apa ngakui, saya bisa begini karena training di sini. Ya, kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, jangan diam. Tanyakan kepada senior, tanyakan yang tahu. Kalau pertanyaannya tentang kesehatan, boleh tanya ke saya. Kenapa dok kok begini? Gitu. Bisa enggak tambah cantik dengan totok punggung? Bisa? Ya. Kenapa? Ya kalau organnya bagus, ininya bagus. Saya sampai punya teori, kenapa orang jadi tua?
Orang jadi tua karena aliran darahnya ke muka itu jelek. Jadi kalau alirannya bagus gimana? Biar 50 tahun kayak 20 tahun gitu loh. Ya. Saya terus terang Pak, dengan di Totok Punggung orang cuci darah, saya tadi malam baru cuci darah. Ya, saya istirahat jam 11 atau jam 12, jam 4 sudah bangun. Sampai sekarang masih cerita di depan Bapak, mungkin Bapak ngira saya ini orang sehat tidak pernah cuci darah. Saya ini cuci darah seminggu 2 kali. Sebenarnya waktunya ada untuk cerita kenapa cuci darah, ada kekeliruan. Jadi Bapak setelah saya cuci darah 6 tahun lamanya, maka tahu bahwa kita ini orang Indonesia jadi korban Yahudi habis-habisan. Dan itu insya Allah kalau ada kesempatan lagi saya akan cerita, atau mungkin di buku saya di mana letaknya kita ini dihabisi. Yang jelas semua buku kesehatan dikarang di Amerika. Dan saya kasih bocor, ini memang untuk umat Islam. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, tapi saya kasih tahu terpaksa karena ini harus dikasih tahu. Obat KB itu yang dibuat adalah dari kencing kuda hamil yang dimurnikan. Semua obat KB. Sumbernya dari mana? Bapak boleh lihat di Medical Dictionary, ya, terbitan Toronto, terbitan Tokyo, yang sudah diterjemahkan. Di situ ada dietilstilbestrol, itu bahan dasar daripada obat KB, itu adalah kencing kuda yang dimurnikan. Jadi kita dari dulu orang-orang perempuan kita ini dikasih minum kencing kuda, tapi kita malah promosikan. Monggo silahkan mau menghakimi, kalau mau tanya halal haramnya silahkan ketanya di bapak-bapak MUI, itu bukan bidang saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.